Kemudian orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW memiliki sifat tawattan, yaitu senantiasa bersegera untuk menunaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah salat dan zikir. Dan kita tahu bersama bahwa di dalam salat atau makna dari salat itu sendiri adalah zikir. Ya, di dalam salat ada doa, setelah salat ada doa, ada zikir. Ya. Antara azan dan iqamah ada doa, ada zikir yang disebutkan. Ya. Bahkan di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah. Maka orang-orang yang memiliki sifat tawattan ini adalah mereka orang-orang yang tidak mau ketinggalan untuk mendirikan salat. Ya. Bahkan sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat, dia sudah bersiap-siap. Ya. Jadi para santri ambil hikmah dari hadis yang mulia ini. Jadikanlah diri kalian seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, yaitu orang yang senantiasa bersegera, bukan melambatkan diri untuk bersengaja untuk diri terlambat atau lalai dari panggilan salat. Karena rugi orang-orang yang terlambat atau lalai. Bahkan orang-orang yang lalai dalam mendirikan salat, Allah sanksikan ibadah salatnya. Bahkan disebutkan bahwa orang yang salat dalam keadaan yang lalai, Allah mengatakan celaka orang tersebut, mendapat kebinasaan, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mau menjadi orang-orang yang disangsikan salat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diragukan daripada keimanan kita. Kita ini benar-benar beriman kepada Allah atau tidak? Buktinya ketika kita dipanggil oleh Allah, kita tidak mau bersegera. Ya. Maka mudah-mudahan melalui hadis yang mulia ini, hati kita bisa tergugah ketika kita mendengar panggilan Allah, panggilan azan. Ya. Kita bersegera untuk mendatangi masjid. Senantiasa mencari keutamaan doa antara azan dan iqamah. Tidak mau ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Ya. Orang yang menjaga diri dari takbiratul ihram bersama imam, dijauhkan dari sifat kemunafikan. Ya. Kemudian orang yang memiliki sifat tawattan adalah mereka orang-orang yang senantiasa menjaga kehadirannya, ketepatan waktunya ketika mendirikan salat di masjid. Ya. Jadi dia merasa itu adalah sesuatu yang penting dalam hidupnya. Ya. Itu yang dimaksud dengan tawattan. Ya. Dan jemaah sekalian, terkadang syaitan menjadikan perkara ini sesuatu yang remeh di mata manusia. Ya. Kadang-kadang syaitan menjadikan permasalahan mendatangi masjid atau bersegera untuk mendirikan salat menjadi perkara yang remeh, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu ketinggalan. Ya, kadang-kadang di dalam hati kita selalu berbisik, kenapa katong mesti harus salat 5 waktu setiap saat? Kenapa harus tepat waktu? Masbuk sedikit tidak apa-apa. Padahal ini adalah bisikan syaitan agar kita lalai daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syaitan memperkecil perkara yang mulia ini, padahal Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang datang dengan bersegera. Allah Subhanahu wa taala sangat bangga, bahagia, berbinar-binar. Jadi Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita jemaah sekalian, seperti keluarga kita yang sedang bersafar misalnya. Apakah anak kita atau mungkin orang tua kita sedang pergi bersafar. Kemudian dengan tempo waktu yang lama, keluarga kita itu kembali kepada kita. Pastinya kita menjadi orang-orang yang bahagia, senang dengan kedatangan orang yang kita cintai. Itu kalau manusia seperti itu.
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berbahagia dengan kedatangan orang-orang yang mengunjunginya, yaitu datang ke masjid. Ya. Dan terkadang jemaah sekalian, saya ulangi lagi, syaitan senantiasa memberikan bisikan-bisikan sehingga perkara mendatangi masjid menjadi perkara yang remeh. Ya sudahlah, nggak usah sholat di masjid, sholat di rumah kan bisa. Nah, kadang-kadang ada bisikan seperti itu. Padahal jemaah sekalian, melangkahkan kaki menuju masjid itu saja pahalanya sudah sangat besar. Belum mendirikan sholat, satu langkah saja sudah mendapatkan ampunan. Langkah berikutnya mengangkat derajat. Langkah berikutnya ya, mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala sampai dia datang ke masjid dan pulang kembali ke rumahnya. Ya. Maka ini adalah sesuatu perkara yang sangat penting bagi diri kita. Karena jemaah sekalian, hendaklah diri kita menjadikan rutinitas kita itu dari rumah ke masjid, dari pekerjaan kita ke masjid. Ya. Jangan sampai kita berpikir bahwa ya, untuk apa kita sholat ke masjid? Ya. Untuk apa datang sholat ke masjid? Padahal sholat di rumah juga bisa, sholat di pasar juga bisa, sholat di kamar juga bisa. Ya. Kita belum paham, kita belum tahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, memberikan keutamaan, ya, jaminan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan. Ya. Di sini disebutkan yatabashbashu. Makna dari yatabashbashu itu adalah, kalau dalam bahasa keseharian kita disebutkan, diterjemahkan itu berbinar-binar. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berbahagia dengan kedatangan kita ke masjid. Ya. Maka demi Allah jemaah sekalian, sesuatu yang paling terpenting, program utama yang paling penting dalam diri seorang muslim adalah menjaga rutinitas kita untuk datang tepat waktu di masjid. Ya. Bahkan jemaah sekalian, sering kami sampaikan bahwa tentang masalah azan ini merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para muazzin. Sejatinya yang memanggil kita untuk datang ke masjid adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki syiar azan itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala meminjam lisannya para muazzin untuk memanggil orang-orang yang beriman untuk datang menunaikan salat 5 waktu, untuk datang berzikir. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu selebar-lebarnya bagi orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya, akan memudahkan orang-orang yang datang ke masjid. Coba ketika kita mendengar panggilan seorang muazin, ya, di mana mereka mengatakan hayya 'alas shalah, mari kita salat. Kemudian mereka mengatakan hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan, kemajuan, kebahagiaan. Itu makna dari al-falah. Ketika Allah memanggil kita, ya, menjanjikan kebahagiaan kepada kita, menjanjikan kesuksesan kepada kita, lalu kita tidak mau datang. Lalu ketika kita mendapatkan kesusahan, kita mengatakan, ya Allah, kapan engkau menolongku? Padahal setiap hari Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Siapa yang punya masalah, datang ke masjid, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikannya. Maka jemaah sekalian, kita sudah mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang senantiasa datang ke masjid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti, kata Rasulullah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang mendatangi daripada masjid-masjid Allah. Tadi di sini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tawattana ar-rajulul masajida lis-salati wadh-dzikr.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatasi orang-orang yang datang ke masjid, yaitu mereka orang-orang yang berniat datang ke masjid untuk mendirikan salat dan berzikir. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita bahwa orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang datang ke masjid untuk mendirikan salat dan berzikir. Sedangkan orang yang datang ke masjid hanya untuk numpang parkir, ya, lari pagi, lari sore, kemudian numpang parkir di masjid, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan seperti ini. Atau dia ke masjid hanya datang untuk numpang buang air kecil atau buang air besar. Kadang-kadang ada yang kayak gitu, ya, rasa kencing, cari masjid dulu. Inisiatif pertama adalah cari masjid. Untuk apa? Untuk buang air kecil. Maka orang-orang yang seperti ini tidak dapat ini. Tidak dapat kemuliaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah disebutkan di dalam hadis yang sudah kita jelaskan. Atau ada di antara orang-orang yang memang sengaja datang ke masjid untuk duduk-duduk saja, untuk nongkrong-nongkrong, foto-foto. Karena sekarang ada tren, ya, di mana lihat ada masjid yang bagus, arsitekturnya bagus, ya, mereka datang untuk piknik, rekreasi, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, foto-foto. Dan yang celakanya, ketika datang waktu sholat, mereka tidak sholat. Itu cuma datang untuk foto-foto saja. Oh, lihat masjid ini bagus, di atas laut terapung, ya, datang untuk foto-foto, minum-minum kopi. Bahkan ada di antara beberapa masjid yang kami ketahui, ya, sengaja disediakan tempat-tempat nongkrong, ya, bahkan ada yang disediakan untuk nonton bareng, ya, sehingga kemuliaan yang dimiliki oleh masjid tidak akan didapati oleh mereka orang-orang yang, ya, tidak memuliakan masjid ini. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan makna az-zikr, dan termasuk di dalamnya makna az-zikr adalah selain makna secara sebenarnya, berzikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut lafaz-lafaz yang mulia seperti subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan zikir-zikir yang lainnya. Masuk di dalamnya juga adalah membaca Al-Qur'an, ya. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an di masjid itu juga disebut orang yang sedang berzikir. Termasuk di dalamnya juga adalah mereka orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, datang ke masjid, diadakan kajian-kajian, daurah, majelis-majelis ilmu, maka orang-orang seperti ini juga disebutkan adalah orang yang sedang berzikir. Kemudian jemaah sekalian, di dalam potongan hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, illa yatabashbashullahu ilaihi ma yatabashbashu ahlul ghaibi idza bighaibihim idza qadima alaihim. Ya, Allah mengatakan orang yang datang ke masjid-masjid Allah untuk salat dan zikir, pasti Allah akan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan bergembira dengannya, dengan menyambutnya. Ya, disebutkan di sini oleh Al-Munziri bahwa makna dari yatabashbashu adalah memuliakannya, melimpahkan rahmat kepadanya, menambah daripada rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia dengan kedatangan seorang hamba ke masjid-masjidnya. Jadi jemaah sekalian, makna yatabashbashu bisa diartikan juga sebagai, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan penuhi semua kebutuhannya. Jadi jemaah sekalian, ini penjelasan para ulama tentang makna yatabashbashu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi kebutuhan seorang hamba
yang datang dan hatinya terpaut dengan masjid. Ya. Jadi ini merupakan kemuliaan yang sangat besar jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran yang sangat gamblang kepada kita. Ya. Bahkan jemaah sekalian, di dalam hadis yang disebutkan yang pernah kita lewati, di dalam hadis yang ke 322 dari Salman radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fi baitihi fa ahsana al-wudu." Barang siapa yang berwudu dari rumahnya, lalu dia memperbagus wudunya, thumma atal masjid, kemudian dia datang ke masjid, fahuwa zairullah, maka dia adalah tamunya Allah. Jadi orang yang wudu dari rumahnya, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia melangkahkan kaki menuju masjid, kata Rasulullah, fahuwa zairullah, dia adalah tamunya Allah. Kemudian kata Rasulullah, wa haqqu 'alal muzuri ayyukrima zaira, dan ya, orang dan yang dikunjungi pasti akan menghormati dan memuliakan orang yang mengunjungi. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang datang ke masjid adalah tamunya Allah, dan tamunya Allah itu pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam hadis yang sebenarnya kita sudah pernah bahas ya, di hadis yang ke-322. Dan dikuatkan dengan hadis yang sedang kita bahas ini, hadis 327, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan kedatangan orang-orang yang ke masjid ini. Dengan dimuliakan, mendapatkan rahmat. Bahkan disebutkan oleh As-Sindi bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi seluruh hajatnya. Maka jemaah sekalian, kemuliaan yang seperti ini ketika kita tidak mendapatkannya, maka kita termasuk orang-orang yang merugi. Ya, Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala siap mendengarkan keluh kesah kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala siap mendengarkan setiap cerita-cerita yang kita ingin sampaikan kepadanya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala sangat siap untuk menolong dan membantu kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala merindukan orang-orang yang datang ke masjid. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang selanjutnya, ya, dalam riwayat Ibnu Huzaimah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin kana yatawattana al-masajid." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang datang ke masjid, fasyaghalahu amrun au illatun, kemudian dia disibukkan oleh sesuatu, ya, dia disibukkan oleh sesuatu, au illatun, atau dia ditimpa oleh suatu penyakit sehingga dia tidak bisa datang ke masjid. Misalnya dia sakit, demam, ya, kemudian dia tidak bisa datang ke masjid, ya, terhalangi oleh suatu penyakit, atau dia disibukkan oleh sesuatu sehingga dia tidak bisa hadir ke masjid. Thumma ada ila ma kana, kemudian dia makna di ada ila ma kana, maksudnya setelah penghalang itu hilang, maka dia kembali lagi ke masjid. Jadi setelah mungkin dia kena penyakit, tidak bisa datang ke masjid, kemudian dia sembuh dari penyakitnya, kemudian dia bisa datang ke masjid lagi, kata Rasulullah, illa yatabashbashullahu ilaihi, maka pasti Allah berbinar-binar karenanya, berbahagia karenanya, seperti keluarga dari seorang yang pergi lama berbinar-binar ketika orang itu hadir kembali di tengah-tengah mereka. Maka di dalam hadis yang ini jemaah sekalian ada tambahan, ya. Kalau di dalam hadis yang hadis yang sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya,
bagi siapa yang datang ke masjid ya untuk berzikir dan salat, pasti Allah akan berbahagia dengan kedatangan orang tersebut. Atau di dalam hadis yang berikutnya, orang yang terhalang untuk datang ke masjid karena suatu uzur, ya, uzur syar'i, ya, bukan uzur yang dibuat-buat. Karena ada uzur. Disebutkan di sini dalam riwayat Huzaimah, karena suatu penyakit atau suatu urusan yang memang dia tidak bisa hadir ke masjid, maka pasti Allah Subhanahu wa taala ya akan berbinar-binar dengan kedatangannya kembali ke masjid. Nah, ini ya jemaah sekalian. Kata para ulama, perkara yang dimaksud di sini misalnya adalah ya wa huwa safar, yaitu safar. Yang tadinya dia datang ke masjid dekat dengan rumahnya, karena dia tersibukkan karena safar, dia tidak bisa datang ke masjidnya, ya, mungkin dia sholat di perjalanannya, maka ketika dia sudah kembali dari safar, dia datang lagi ke masjid yang biasa dia datangi, maka Allah Subhanahu wa taala menyambutnya dengan berbinar-binar. Nah, ini maknanya. Fasyaghalahu amran, disibukkan oleh sesuatu. Bukan disibukkan karena berdagang ya, atau disibukkan karena apa dengan perkara yang mubah, bukan, tapi karena memang ada uzur syar'i. Ya, disebutkan yang pertama di sini karena bersafar. Atau misalnya disibukkan dengan hal-hal yang memang masuk dalam uzur syar'i, seperti ketiduran misalnya. Ya, ketiduran. Jadi dia tidur, saking lelapnya terlewat, ya, sehingga dia tidak bisa datang tepat waktu di masjid. Maka ini masuk dalam kategori uzur syar'i. Atau mungkin karena sebab yang lainnya, misalnya dia tidak mendengar suara azan, ya, dia tidak mendengar suara azan. Apakah karena mungkin sedang mati lampu misalnya, dia lagi sibuk bekerja, tiba-tiba dia tidak dengar suara azan, pas lihat waktu, sudah masuk waktu sholat, dia tidak dengar suara azan. Maka ketika dia tersibukkan dengan perkara seperti ini, kemudian datang ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia dengan kedatangannya. Ya. Atau dengan perkara yang kedua jemaah sekalian, atau karena sakit. Misalnya tiba-tiba dia pusing, tiba-tiba dia sakit perut, ingin buang hajat misalnya. Pas sudah siap-siap ke masjid, tiba-tiba sakit perut ingin buang hajat. Maka perkara yang harus dia lakukan pertama kali adalah menyelesaikan hajatnya dulu, baru dia datang ke masjid. Karena kata Rasulullah SAW, ada dua hal yang ya menghalangi seseorang dari sholat. Ya, ada dua keburukan yang menghalangi seseorang dari sholat, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Atau karena perkara yang lainnya yang masuk dalam uzur syar'i, yaitu misalnya seseorang yang terhalang oleh hujan yang deras, ya, hujan deras, sehingga dia tidak bisa datang ya sholat di masjid. Ya, ini juga termasuk dalam uzur syar'i. Maka dari dua hadis yang mulia ini jemaah sekalian, kita mendapat gambaran yang sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat berbahagia dengan kedatangan seseorang ke masjid, di mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebaikan, kemuliaan, ya, bahkan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak mendapatkan manfaat ketika berlama-lama di masjid sambil nunggu waktu salat atau dengan membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia dengan seorang hamba seperti ini. Maka jemaah sekalian, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita di antara mereka orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita ulang-ulang doa ini.
Karena yang namanya rasa malas, kesibukan yang tidak habis-habis, ketika terus diikuti, maka kita tidak akan menjadi bagian orang-orang yang bersegera untuk mendatangi masjid. Ya. Bahkan dikhawatirkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya akan terlena dengan dunianya. Seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya, seolah-olah dia tidak akan mati, padahal ajal sudah ada di depan matanya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk melangkah kakinya ke masjid, memperbanyak langkahnya ke masjid, ya, memautkan hati kita ke masjid, sehingga ketika ada panggilan-panggilan Allah, kita dimudahkan untuk mendatangi masjid-masjidnya Allah. Demikian jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah mendatangi majelis ilmu dan menjalankan ibadah salat 5 waktu di masjid. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.